60 tahun jatah umum, tidur 8 jam. Dalam waktu 24 hari 8 jam. Nah, selama 60 tahun kali 8 jam berapa tahun kita tidur? Ya? 20 tahun. Lama tak tidur 20 tahun tu? Atau kalau mengaji 20 tahun tidur je. Ya kan? 20 tahun tidur. Lah habis waktu 20 tahun, tinggal 40. Jatah 60 ni. Ya begitu? Bekerja dalam waktu 24 jam itu berapa jam kerja? Rata-rata nilai pekerjaannya itu, baik perusahaan ataupun pegawai, ya kan, di kantor juga waktunya 8 jam. Lebih 8 jam lembur, ya kan, tambah nanti untuk dapat bonus dengan premi. Kalau tidur pakai bonus premi juga, ya kan? Ya kan? 8 jam. Berarti selama 60 tahun hidup 20 tahun untuk bekerja. Lah habis berapa? 40 tahun, tinggal lagi 20 tahun. Ya kan? Nah, dari 24 jam tersebut untuk makan, untuk istirahat, ibu juga untuk masak dan lain sebagainya lah, lain-lain. Bahkan termasuklah santai, kadang-kadang nak JJS sebagai jalan-jalan sore, ya kan? Sasarannya ada ke sebelah ini, ada ke sebelah hulu. Kalau sebelah ini jalannya itu ke jembatan Jambu Tasik kebanyakan. Kalau sebelah hulu cuma jembatan ke pantai. Nak nyeberang sana tak berani lagi, berlumpur. Kesian. Memang kesian. Apalagi dalam gini, berenang. Pakai sampan. Itu semangat ibu pakai sampan ni megang, tetap nak hadir. Ya kan? Habis waktu 4 jam. 4 jam 60 tahun. 60 tahun. Berapa untuk gitu? 10 tahun habis waktu. Tinggal sisa lagi yang 24 tadi. 8, 8, 16, 4, 20. Tinggal sisa 4 tahun. Ya, tinggal sisa 4 jam. Ya, tinggal sisa 4 jam. Apakah 4 jam ini tuntas untuk Allah? Kira-kira tidak rupanya. Ya kan? Sehari semalam Zuhur 5 menit, kata-katalah 5 menit. Yang ekspres 2 menit. Yang ekspres 2 menit. Teratur-aturlah dalam waktu 24 jam tadi cuma dapat 25 menit untuk Allah. Rugi tak tu? Rugi. Baru begitu aja, belum lagi tambah hal-hal lain pada diri umat manusia. Kadang-kadang menghabiskan waktu di tempat-tempat majelis lalai. Tahu tidak tempat majelis lalai itu? Di majelis lalai selalu di pasar, warung kopi, majelis lalai namanya. Ya, ngapa tidak nama? Saya kan selalu warung kopi, Pak. Ya, sekali pesan minuman, cuman yang gelas pendek gini aja nih kan. Tapi berapa jam itu di warung kopi? Sampai nak ngabis ke sebungkus. Tahu tengok jam lah hendak separuh hari. Ya, tengok jam lah hendak separuh hari. Duduk dari jam 9 atau jam 8 pagi, jam 11.30 baru beransur tinggalkan tempat tadi. Ya. Satu kali hirup kopi, ya, atau teh susu dan lain sebagainya, itu selesai dulu sebatang rokok umpamanya kan. Lah berapa waktu itu? Akhirnya sampai sekian. Itu kebiasaan kita kan.
Saya selalu warung kopi, Bu. Selalu. Ya. Bukan tak selalu, banyak selalu dan tidak selalu. Ya kan? Selalu. Kadang pagi. Bahkan ada termen-termennya. Sudahlah pagi masuk 1 jam, keluar. Nanti jam 11 masuk lagi. Baru 2 termen. Mana tahu turun kira-kira jam 2. Lah 3 kali. Ya kan gitu? Berada kita di dalam majelis lalai, tidak ingat dengan hal ini. Kadang-kadang kelalaian itu bukan hanya sekedar di warung kopi, di tempat-tempat lain. Kadang-kadang ada tempat yang dibikin di pinggir jalan atau di tempat perkumpulan di rumah-rumah berada di dalam bentuk majelis lalai. Kadang ibu-ibu berkunjung juga rumah ibu-ibu yang lain, terjadi pula majelis lalai. Memang ada kerja apa cari kutu, tapi lagi betul. Main lalai. Jadi berada kita kadang-kadang di dalam masjid lalai. Belum tadi yang cuman waktu. Ya, belum lagi yang lain. Apa kita tidak rugi namanya? Wajar. Allah katakan demi masa manusia sungguh berada di dalam kerugian. Lalu siapa yang tidak rugi? Allah Maha Pengasih, Bu. Maha Penyayang. Yang tadi kesemuanya rugi, siapa yang tidak rugi? Ada 3 di dalam itu yang tidak rugi. Ya, 3 yang tidak rugi. Siapa yang tidak rugi di dalam itu? Pertama, illalladzina amanu wa amilus shalihat. Illa artinya dikecualikan, tidak rugi. Si amanu dan amilus salihat, orang yang beriman serta melaksanakan amal saleh, itu yang pertama, tidak rugi. Ya, orang yang beriman dan melakukan amal saleh. Iman dan amal saleh selalu betul dirangkaikan terus di dalam Al-Quran. Orang yang mengaku beriman tapi tidak ada amal salih, tidak ada bukti imannya. Ya kan? Sebab iman itu tasdik, pembenaran dalam hati daripada ikrar lisan. Yang diucapkan lisan, hati membenarkan. Membuktikan dia itu beriman, membuktikan dia itu Islam adalah amal salih. Kalau tidak ada amal salih, tak terbukti iman pada depan manusia. Ya, apalagi datang ke masjid tidak pernah tahu-tahu terakhir datang masjid pertama dan terakhir masuk ke masjid. Tahu, Bu, masuk ke masjid itu pertama dan terakhir. Tak tahu ya, mati, Bu. Mati. Itu masuk masjid pertama dan terakhir. Orang masuk ke dalam masjid, orang nyembayang kan. Ya. Ada orang cerita lucu dibuatnya. Orang pada selama hidup tidak pernah berjamaah, tapi setelah datang masjid berjamaah jadi imam katanya. Kenapa? Karena diletakkan di depan, bukan jadi imam, disembayangkan. Iya kan? Itu bahasanya hari ini. Masuk masjid pertama dan terakhir, pokoknya disembayangkan. Nah, ketika bukti daripada iman itu adalah mengunjungi rumah ibadah, yaitu melaksanakan amal saleh. Maksud amal saleh yang pokok, ibadah badaniyah, ibadah mahdah badaniyah, ibadah pokok yang terkait dengan badan, umpama salat dan puasa. Kalau ini tidak ada terbukti dalam kehidupan, imannya tak bisa diakui, karena tak bisa dibuktikan. Ibu-ibu kan ngaji dulu, bagi mulai awal kerukunan, ngaji akal idul iman, kesempurnaan iman itu, ya, bagaimana? Iqraru bil lisan wa tasdiqun bi qalbi wa amalun bil arkan.
Pertama, ucap dengan lidah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lisan mengucapkan, tasdiqun bil qalbi, benarkan dengan hati, hati membenarkan apa yang diucapkan oleh lisan. Kemudian wa'malun bil arkan, dan lakukan dengan anggota badan. Ada yang mengatakan wa'malun bil jawari, yaitu lakukan dengan anggota badan. Kalau cuma hanya ikrar saja, tapi tak pernah nak buat, tidak sempurna.